Jadi saya waktu itu diterima di SMA 4 Solo. Saya nggak pernah dapat nilai bagus, saya jarang sekali masuk 10 besar. Padahal sebelumnya di SMP dan SD saya tuh selalu ranking 1. Oke, Sobat Kembara dan komunitas, jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan obrol-obrol dengan seorang perempuan perkasa yang nggak hanya megang ransel nih seperti saya, karena kan memang selama ini banyak ya yang bilang pada saat saya posting tentang pendakian gunung gitu, wah selalu saya dapat pujian, Mbak Neni luar biasa, perkasa sekali gitu ya. Jadi identik bahwa perempuan perkasa itu adalah kalau pakai ransel, kalau naik gunung gitu. Padahal banyak sekali perempuan-perempuan Indonesia yang amazing, yang perkasa dan gak cuma pakai ransel. Oke, salah satunya kita akan ngobrol nih dengan sahabat saya, junior saya di kampus dulu di STAN, yaitu Mbak Uut. Halo Mbak Uut. Halo Mbak Neni, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nama lengkapnya adalah Retno Maruti ya, tapi biasanya lebih famous dipanggilnya dengan Mbak Uut. Nah, ceritain dong tentang Uut nih, mungkin teman-teman pengen kenal juga nih mengenai Uut. Oke, halo semua, nama saya Retno Maruti, benar saya dipanggil biasanya Uut oleh teman-teman dekat dan teman kantor. Saya pegawai negeri di Kementerian Keuangan dan saat ini saya sedang mengambil studi PhD di RMIT University di Melbourne, mengambil jurusan ekonomi. Sudah masuk tahun ketiga. Wow, luar biasa ya. Berarti itu sejak tahun berapa itu di Melbourne? 2019 akhir. 2019, berarti sedang masa itu ya, sebelum pandemi ya, sebelum pandemi sudah ada di sana gitu ya? Ya, alhamdulillah banget. Sebelum border ditutup pas. Pas banget. Oke, jadi tadi Mbak Uut kan bilang bahwa beliau adalah PNS ya di Kementerian Keuangan, dan saat ini beliau juga sudah beliau mendapatkan beasiswa nih, beasiswa S2 dan juga beasiswa S3. Beasiswa S2 dari pemerintah Australia ya, dari Australian Awards ya kalau nggak salah. Beasiswa S3 dari LPDP. Luar biasa ya. Gila, ini memang benar-benar perempuan yang keren banget, keren abis gitu, karena nggak semua perempuan loh bisa mendapatkan kesempatan seperti ini, apalagi dengan kondisi yang Mbak Uut sudah berkeluarga, punya 3 anak dan punya suami. Nah, boleh diceritain nggak tuh Mbak, gimana ya prosesnya? Karena kan saat ini Mbak Uut itu anak-anak, suami juga dibawa ya ke Australia ya. Nah, bisa diceritain nggak tuh gimana ya proses yang dilalui, tantangannya untuk bisa meyakinkan suami, meyakinkan keluarga untuk bisa ikut dan mendukung cita-cita Mbak Uut gitu? Panjang sebenarnya ceritanya, mungkin flashback sedikit ke masa kecil saya. Kebetulan saya dibesarkan oleh seorang ibu tunggal, jadi ayah saya itu meninggal umur 5 tahun. Single fighter, kemudian ibu meninggal lagi, kemudian ibu menikah lagi, tapi itu pun bapak kedua saya juga meninggal waktu saya umur SMA kelas 3. Jadi practically sebenarnya ibu itu memang pekerja keras gitu, dia selalu menyokong perekonomian keluarga dari kecil, dan beliau adalah salah satu inspirasi saya dan salah satu role model untuk saya melihat bagaimana seorang wanita perkasa itu sesungguhnya. Waktu saya besar itu jadi gini, waktu saya SMA, saya kan berasal dari kampung kecil di pinggiran kota Solo, di Kabupaten Karanganyar. Jadi waktu SMA itu saya diterima di NEM saya, waktu itu masih ada NEM, saya diterima di salah satu SMA favorit di Kabupaten Karanganyar. Ibu saya dan bapak saya itu pengen banget saya masuk ke situ, cuma saya nggak mau. Saya berpikir bahwa kalau saya mau maju, saya harus keluar dari Karanganyar. Saya mau ke Solo. Saya menganggap bahwa Solo itu adalah pusat peradaban waktu itu. Maklum ya, kami kan dari kampung. Saya mau dari Solo, saya nggak dibeliin
motor juga nggak apa-apa, nanti saya ngekos di Solo pada waktu itu. Waktu sempat ditentang oleh ibu karena saya satu-satunya anak perempuan, tapi saya nekat. Saya ke Solo, benar bahwa di Solo saya menemukan, menurut saya pribadi, memberikan banyak sekali influence dari teman-teman, yang kemudian cara berpikir mereka, terus mempengaruhi cara berpikir saya. Yang waktu SMA tuh saya nggak pernah dapat nilai bagus. Jadi saya waktu itu diterima di SMA 4 Solo. Saya nggak pernah dapat nilai bagus, saya jarang sekali masuk 10 besar. Padahal sebelumnya di SMP dan SD saya tuh selalu ranking 1. Tapi ya saya cuek aja gitu. Udah nggak apa-apa, saya tahu bahwa persaingan ketat dan saya mungkin nggak sesmart mereka. Tapi yang jelas saya ingin bergaul dengan orang-orang ini. Waktu lulus SMA, saya nggak tahu kenapa, saya nekat aja, saya pengen masuk UGM. Jadi sebenarnya sifat ambisius saya itu sebenarnya udah terbentuk dari sejak kecil gitu. Saya selalu ingin lebih dan lebih dari comfort zone saya. And then padahal teman-teman SMA saya itu selalu, mereka tuh mostly daftarnya itu adalah UNS. Saya masuk UGM setahun, kemudian saya pindah ke STAN karena ibu ingin saya jadi ASN atau PNS. Oke, dan kemudian saya masuk ke STAN, dan di STAN pun saya juga amazed sih kenapa saya bisa terima, karena saya merasa tidak se-smart Mbak Neni. Benar. Saya tuh kaget Mbak masuk STAN itu, karena saya percaya bahwa chance kita sebagai cewek kan waktu itu sedikit sekali ya. Dan saingan saya itu, saya kenal beberapa dan mereka semua di atas saya gitu waktu SMA. Tapi nggak tahu, I got lucky, and then waktu di STAN I worked very hard, I studied very hard, dan alhamdulillahnya saya dapat beasiswa langsung untuk D4. Kemudian tapi sayangnya waktu D4 saya tidak suka dengan akuntansi, saya saya menikah dan saya hamil, dan menurut saya D4 itu hanya about survival mode aja. Yang penting saya lulus dan udahlah gitu. Dan saya kemudian bekerja di salah satu eselon 1 di Kementerian Keuangan. Dan di kantor saya yang pertama ini, saya bertemu lagi dengan banyak orang yang banyak memberikan inspirasi. Menurut saya mereka keren lah, orang Jakarta, bla bla bla, dan orang industri. Mostly saya bertemu dengan banyak orang industri, dan menurut saya mereka tuh keren-keren gitu. Dan saya juga banyak mendapatkan teman yang bisa menjadi teman diskusi yang lumayan berisi ya. Bos saya, terus kolega, mentor-mentor yang menurut saya I owe them so much. Maksudnya bahkan sampai sekarang pun I still feel I owe them so much. And then waktu itu saya 2 tahun bekerja, kemudian saya mendapatkan beasiswa. Saya nekat waktu itu, saya harus S2 nih gitu. Karena saya tetap ingin berkembang. Jadi sifat out of my comfort zone itu sudah tertanam gitu dari sejak kecil. Saya harus lebih maju. Tidak not in a way that I have to be competitive with others, tapi I have to be competitive with my old self. Gitu. Jadi ya udah, alhamdulillahnya saya pertama daftar S2 saya langsung keterima. Kemudian, dan alhamdulillahnya saya itu dapat partner, dapat suami itu yang dia tahu bahwa saya ambisius dan dia selalu berusaha untuk mensupport saya. Dan waktu berangkat S2 pun saya sudah punya anak 3. Jadi ada yang satu. Ya. Dan lucunya saya masih ingat waktu saya wawancara beasiswa S2 itu saya baru melahirkan anak saya 1 bulan. Dan saya itu, mohon maaf ya, karena waktu saya masih menyusui, jadi baju saya itu basah semua.
baju saya tuh baju saya basah semua, ditanyain sama interviewernya, kenapa baju kamu basah semua? Maaf, saya masih menyusui, dan diperas pun tidak cukup gitu, tidak cukup, sehingga semuanya basah. Dan mungkin ya itu salah satu luck saya akhirnya itu, mungkin mereka kasihan mungkin. I don't know, but I got lucky. And then kemudian saya berangkat waktu itu S2 ke Australia, ke University of Adelaide. Saya mengambil jurusan Applied Economics International. Kenapa waktu itu saya memilih Adelaide? Alasannya sangat simpel, karena Adelaide itu adalah salah satu kota termurah di Australia. Dan saya menyadari bahwa saya membawa keluarga dan saya harus survive gitu dengan kondisi finansial yang terbatas. Saya tidak tahu nanti apakah suami saya bisa bekerja di sana, segala macam. Tapi ya alhamdulillahnya kita survive di sana dengan anak-anak yang juggling ya. Mereka masuk ke daycare, saya kuliah, suami bekerja. Jadi memang kita harus support each other. Kita tahu bahwa di sana itu kita mau punya kehidupan yang lebih baik. Gitu. Kemudian saya balik ke Indonesia itu 2013 setelah 2 tahun S2. Saat itu sama sekali tidak ada kepikiran S3, sama sekali. Bahkan S2 pun saya tidak ada tesis. Karena saya memang niat, saya nggak mau sekolah lagi. Ngapain gitu, menyusahkan diri sendiri waktu itu saya mikirnya. Dan waktu sebelum berangkat S2 itu, pengetahuan saya tentang S3 itu serba mengerikan, Mbak. S3 itu hanya untuk orang-orang yang sangat pintar, pokoknya susah banget lah. Saya harus ekonometriknya harus kuat, writing skill-nya harus bagus. Padahal saya merasa tidak sama sekali gitu. Tidak semuanya, saya tidak pernah menulis, saya tidak punya basic statistik yang bagus, ekonometrik saya hancur, gitulah. Tapi saya tidak tahu kenapa, mungkin ya Tuhan punya rencana yang He has his own way ya untuk mengatur hidup saya. Saya kemudian pindah dari eselon 1 yang saya yang lama ke eselon 1 kantor saya yang baru, yaitu Badan Kebijakan Fiskal. Badan Kebijakan Fiskal itu ternyata dipenuhi oleh dokter-dokter muda yang menurut saya wow, amazing gitu. Dan I exchange discussion with them almost every day. I exchange ideas. Saya belajar menulis, saya belajar berpendapat, saya belajar project management, saya belajar riset dan segala macam. Intinya adalah pada saat saya di backup itu saya ditempa untuk menjadi bukan pribadi yang lebih baik ya, tapi dibukakan perspektif yang berbeda tentang mungkin salah satunya adalah tentang S3, tentang kemungkinan untuk potentially getting a PhD. Setelah di sana berapa tahun ya, 2013 sampai 2017, akhirnya saya memutuskan untuk apply beasiswa itu 2017, tapi saya sudah mempersiapkan semuanya itu setahun sebelumnya, dari tahun 2016. Waktu itu yang pertama adalah saya membuat proposal riset. Dan saya nggak tahu kenapa. I just know that I have to make a good proposal. I have to make a strong proposal. Sebenarnya saya tidak, waktu itu saya nanyanya ke teman-teman yang S3 ini sebenarnya bukan apa yang diperlukan pada saat S3. Saya cuma tahu, gini, lucunya adalah gini Mbak, bagaimana saya cara mengukur kemampuan diri saya itu ya. Saya itu sering ngobrol kan sama mereka, and they are smart, but I think I can match them, gitu. Jadi pikiran sebelumnya yang begitu menakutkan tentang getting a PhD itu semakin lama semakin terkikis, karena if they can do it, I think I will too. Gitu.
menurut saya pede-pede aja. Pede-pede aja, kalau mereka bisa, harusnya saya juga bisa. Ya struggling dikit sih, tapi ya. Ya tapi Gitu. but you prove it that you are capable gitu kan. Belum sih Mbak, masih on progress. Ya at least you get the PhD gitu kan, you get into that opportunity untuk mendapatkan PhD gitu. Nah tadi saya ini banget ya, tertarik tadi ya dengan Uut bilang bahwa dari kecil gitu, bahkan dari SMA gitu udah berani bermimpi gitu, which is something yang itu kan mungkin bisa jadi buat perempuan-perempuan muda gitu, mereka punya mimpi sebenarnya, tapi mereka tidak berani untuk mengaktualisasikan mimpi mereka, atau bahkan mereka nggak berani untuk mendeklarasikan mimpi mereka gitu. Akhirnya apa? Akhirnya banyak mimpi itu yang terkubur gitu. Karena apa? Karena mereka tidak berani untuk mengaktualisasikan diri dan mereka tidak berani untuk mengkomunikasikan kepada lingkungan sekitar terutama gitu ya. Sehingga ya udah it ended up dengan jadi mimpi aja yang nggak jadi kenyataan gitu. Nah, kalau dari sisi Uut sendiri gitu ya, gimana ya menghalau hambatan-hambatan internal sebagai perempuan gitu ya, bahwa kita perlu berani bermimpi dan kita perlu mendeklarasikan mimpi itu gitu. Ada nggak kayak semacam tips atau apa ya yang bisa Uut sampaikan sini kepada perempuan-perempuan muda? Mungkin hal ini yang sering saya katakan kepada anak-anak saya. Kebetulan saya punya 3 daughters, dan saya selalu menanamkan pada mereka bahwa jangan takut bermimpi. If you have a dream, pursue them. Cewek atau cowok itu bukan masalah, it's just a gender gitu. Ini hanya masalah biological aja. It doesn't matter if you're a girl or a boy, you still have the same right to pursue your dream. Hambatan internal, ya pasti hambatan internal. Nah itu sebenarnya hambatan itu, menurut saya hambatan yang paling besar itu sebenarnya hambatan internal sih. Hambatan dari diri kita sendiri kan. Apa ya? Kalau saya mungkin bergaullah dengan orang-orang yang tepat, cari lingkungan yang tepat yang bisa membuat kamu menjadi pribadi yang lebih baik pasti. Karena menurut saya lingkungan itu sangat penting, Mbak. Apalagi pada saat kita tumbuh kembang ya, pada saat kita masih kecil atau masih teenager, itu pengaruh lingkungan itu sangat besar. Saya selalu ngomong ke anak-anak saya itu, pinter itu nggak cukup. Banyak banget orang-orang pinter di Indonesia. Tapi as long as they don't have the courage, mereka nggak akan maju, mereka nggak akan kemana-mana. First thing first adalah kamu harus berani speak up, harus berani stand on something. You have harus kuat, punya prinsip, dan kamu harus little bit ambitious maybe. Ambisi itu perlu. Ambisi itu adalah fuel yang as long as you have the right amount of ambition, it's gonna be on the right fuel for your dream. Oke, jadi tadi ya Sobat Kembara dan komunitas, terutama buat perempuan-perempuan muda nih, jangan takut untuk bermimpi, karena mimpi itu tidak akan cukup kalau tidak disertai oleh tindakan yang nyata, ya kan? Tindakan yang nyata itu harus dilakukan dengan cara apa? Kalau caranya Mbak Uut adalah cari lingkungan yang tepat untuk bisa lebih memiliki horizon yang lebih tinggi, sehingga memacu untuk tadi proses pembelajaran bahwa iya saya bisa bermimpi gitu. Dan juga pinter aja tuh nggak cukup, tapi juga perlu keberanian untuk bisa speak up, untuk bisa mengemukakan apa yang ada di dalam pikiran kalian. Kira-kira seperti itu ya, Ut ya? Betul. Iya, luar biasa memang. Jadi memang tadi juga Ut mengatakan ya, Ut juga berani keluar dari comfort zone nih, ya kan. Dan kembali lagi mungkin tadi prinsip berani speak up, berani mengemukakan apa yang memang menjadi prinsip Ut itu juga menjadi salah satu prinsip utama pada saat ingin keluar dari comfort zone, karena nggak semua orang juga nih Ut yang berani untuk keluar comfort zone. Ada resiko kan. Nah, gimana nih resiko cara Uut itu untuk menghandle resiko yang mungkin terjadi.
Tadi kan Uut punya 3 anak pada saat apply beasiswa. Terus juga bagaimana cara mengconvince suami gitu sehingga sehingga suami juga mau ikut dalam support system tersebut. Ini kan resiko-resiko yang Uut harus hadapi ya. Berani apply beasiswa dengan kondisi-kondisi tadi, tapi juga ada resiko mungkin nggak ada yang mendukung Uut gitu. Nah, gimana nih cara menghandle perasaan-perasaan yang aduh gue kayaknya bakal gagal deh, nggak mungkin deh ya, atau gimana ya caranya supaya berbagai macam pikiran-pikiran tadi tuh akhirnya ya udah dikeluarin aja, gue hadepin aja gitu. Gimana? Oh iya, ya keluarga adalah number one support system ya. Kita tidak bisa kemana-mana tanpa dukungan keluarga. Jadi hal pertama yang waktu saya lakukan dulu, waktu saya ingin mendaftar atau ingin melakukan sesuatu adalah pertama berbicara dengan keluarga pasti. Pertama dengan suami, kemudian dengan anak-anak. Ya biasa aja sih Mbak, saya ngomong, gimana kalau saya apply beasiswa untuk S2, untuk S3? Kamu setuju nggak? Kemudian dibicarakan secara intens, risikonya apa, mungkin kalau misalnya suami akan kehilangan pekerjaan, kalau misalnya dia ikut atau tidak ikut ya, kalau misalnya dia ikut dia akan kehilangan karir, dia akan kehilangan pekerjaan, terus reward-nya nanti apakah sepadan, kalau misalnya saya sekolah terus dia step back a few years from his corporate life, terus anak-anak bagaimana, anak-anak waktu itu kan masih kecil-kecil anak saya. Sebenarnya concern yang paling besar pada saat saya mau S2 dulu adalah anak-anak memang ya, karena mereka masih kecil dan anak saya banyak gitu. Apakah mampu? Terus ya, yang saya bisa lakukan adalah saya mengukur resiko tersebut. Saya mencari sebanyak-banyaknya informasi. Bagaimana pelayanan, misalnya bagaimana pelayanan daycare di sana, sekolahnya bagaimana, terus jadwal kuliah saya itu bagaimana, load studinya bagaimana, apakah suami bisa berperan, nanti kalau misalnya kita tidak bisa mendapatkan daycare, apakah dia bisa ngasuh anak-anak, semacam itu. Jadi semuanya memang sudah saya ukur sedemikian rupa, dan sewaktu saya memutuskan untuk berangkat pun, let's do it together. Dan sebenarnya Mbak, alasan terbesar saya sekolah itu karena anak-anak. Saya ingin memberikan mereka perspektif yang berbeda, perspektif yang lebih luas, yang tadi membuka wacana, membuka horizon pikiran mereka. Apalagi waktu S3 itu semakin terpacu karena anak-anak saya sudah besar. Mereka sudah bisa berpikir, mereka sudah bisa punya preferensi, mereka sudah bisa diajak bertukar pendapat. Gimana kalau mama ke Australia lagi misalnya, mama sekolah lagi gimana? Ya, sekolah apa lagi bukannya mama udah sekolah, bla bla bla. Ngapain sekolah lagi? Gitu sebenarnya sih. Dan ya, suami saya juga menanyakan hal yang sama, kamu mampu nggak? Gitu, karena dia juga sebenarnya sama. Kayaknya S3 itu kok berat banget ya, mampu nggak ya? Iya sama. Ya saya mikir, aku juga takut, tapi ya gimana? Tapi kan aku mau. Maksudnya kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu kita bisa. Kita tidak pernah tahu apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Dan anak-anak itu juga pastinya karena mereka sudah besar, mereka bisa melihat mamanya aja bisa. Mamanya berjuang tiap hari, dan I want them to remember that for the rest of their life gitu. Jadi I'm not just saying, I'm giving an example. Jadi nanti kalau misalnya ngapa-ngapain mereka bisa bilang, mama aja dulu bisa, kenapa kamu nggak bisa? Bisa saya begituin. Ya kasarnya begitulah. Ya itulah. Ya, bagaimana mengukur resiko ya, membicarakan dengan suami, membicarakan dengan anak-anak, terus pendapat mereka bagaimana. They have concern, of course. They have concern, mama nanti aku nggak bisa bahasa Inggris, walaupun mereka sudah pernah tinggal di Australia sebelumnya, tapi waktu itu mereka masih bayi, jadi mereka udah agak-agak lupa gitu Mbak. When they first arrived here 2 years ago, itu mereka nervousnya setengah mati.
Mama gimana, nanti aku nggak punya teman ke sekolah. But I always convince them, kalian bisa, kalian smart, and um, it I believe that it's just gonna take a few months untuk kalian adjust, adjust fully, dan benar bahwa mereka cuma butuh beberapa waktu, beberapa bulan untuk mengadjust diri sendiri. Mereka pertama sih diem aja di kelas gitu waktu di sekolah karena nggak ngerti bahasanya, tapi lama-lama they are soft like sponge, they're still kids and they can adjust perfectly. Dan ya itu yang saya harapkan sih, alhamdulillahnya mereka menjadi lebih terbuka, mereka menjadi lebih well adjusted ya Mbak ya, gampang beradaptasi dengan banyak orang, dengan lingkungan baru begitu. Iya, jadi luar biasa ini ya bahwa hambatan-hambatan itu sebenarnya pada saat kita menonjolkan hambatan, maka ujung-ujungnya adalah ya nggak akan mungkin, ya kan? Tapi ternyata pada saat hambatan itu kemudian diuraikan menjadi sebuah opportunity bahwa yang dilakukan Uut ini adalah bukan hanya untuk dirinya, it's not only about you, but it also about your kids, but it also about your spouse, bahwa ini adalah salah satu bagian dari upaya untuk elevating your family, kira-kira gitu kan, your family goals kan. Betul. Nah, itu menurut saya sebuah values yang sangat luar biasa ya, dan mungkin banyak perempuan-perempuan Indonesia yang akhirnya memiliki constraint, tidak bisa mengkomunikasikan itu kepada keluarga, tidak bisa mengartikulasikan dengan baik bahwa this is not only about me but it's also about the rest of us gitu ya. Jadi mereka tidak bisa menggapai cita-citanya, akhirnya mereka mengubur cita-citanya, mengubur mimpinya karena keterbatasan tadi gitu ya. Nah, mudah-mudahan setelah kita dengar dari Mbak Uut ini, perempuan-perempuan muda yang menonton channel saya ini mulai terinspirasi nih bahwa komunikasi itu adalah salah satu hal yang sangat krusial, dan bagaimana bisa menciptakan chemistry di dalam rumah tangga, terutama untuk yang sudah berumah tangga ya, dan juga meyakinkan keluarga bahwa this is not only for me gitu. Tadi juga Uut mengatakan bahwa lingkungan itu juga mempengaruhi pola pikir nih. Nah, tapi kan Uut bekerja di birokrasi, di PNS ya, di mana saat ini ya kita juga banyak ketahui ya, it's a male dominant gitu, di mana lebih banyak opportunity itu, kesempatan datang kepada laki-laki gitu, dan Uut kan harus berkompetisi dalam tanda kutip gitu ya, tidak hanya secara intellectual ability tetapi juga berkompetisi dengan laki-laki gitu. Apa nih yang Uut rasakan atau yang sudah Uut lakukan gitu ya untuk menancapkan pada pikiran terutama bahwa ya saya bisa berkompetisi dengan laki-laki juga gitu. Semangat apa atau values apa yang sudah ditanamkan ke diri sendiri sehingga berani mengatakan bahwa ya gue bisa berkompetisi dengan laki-laki gitu. Ya, well sebenarnya gampang sekali ya Mbak ya, di birokrasi itu kalau di Kementerian Keuangan menteri kita aja sekarang perempuan. Oke. Jadi menurut saya tidak ada alasan lagi bagi wanita untuk hold their self back gitu. Karena contohnya itu udah di depan mata gitu, Ibu Menteri itu bisa gitu. Dan kita sudah pernah punya presiden perempuan. Tapi begini, kembali lagi ke pertanyaannya Mbak Neni, bahwa value apa yang harus saya persiapkan sebagai seorang perempuan untuk berkompetisi di dunia birokrasi yang male dominated. Setahu saya, satu riset itu pernah mengatakan bahwa pola berpikir lelaki dan perempuan itu berbeda memang, dan keterlibatan perempuan dalam suatu organisasi itu memiliki kontribusi yang lebih banyak, atau kontribusi terhadap kemajuan dalam satu organisasi itu juga berpengaruh terhadap proporsi dari gender.
laki-laki dan perempuan yang bekerja dalam organisasi tersebut. Semakin banyak perempuan yang dilibatkan dalam kemajuan organisasi, semakin besar kesempatan atau potensi yang ditimbulkan untuk mencapai kemajuan dalam mencapai goal dari organisasi tersebut. Gitu. Jadi anak gue pulang. Okay. Jadi sudah seharusnya bahwa gender perempuan atau wanita itu memang harus selalu dilibatkan dalam pencapaian goal dalam satu organisasi. Karena cara berpikir mereka mungkin berbeda, perspektif mereka berbeda, how they handle problem itu, how they handle problem differently dengan lawan jenis, dengan laki-laki. Dan I'm sure those contributions, those differences sebenarnya memiliki dampak yang positif terhadap kemajuan organisasi. Dan saya tidak perlu, kalau saya pribadi, saya tidak perlu membuktikan bahwa saya seorang perempuan dan saya berhak untuk maju gitu. I just have to be myself. I just have to work as hard as the others. Dan biarkan saja hasil kerja itu berbicara gitu loh. Regardless I'm a woman or I'm a man, saya tetap bisa berkontribusi positif terhadap kemajuan organisasi. Jadi it doesn't mean ya you having the privilege sebagai perempuan itu akhirnya membuat kita itu seperti teristimewa gitu ya. Jadi intinya dari UUD itu adalah ya I just want to be considered as myself, dan hasil kerja itulah yang kemudian speaks for itself gitu, bahwa I am capable, not because you choose me to be to get this opportunity, bukan berarti karena saya perempuan yang harus dapat privilege, tapi karena I'm also capable in doing that. Kira-kira seperti itu ya. Dan menarik tadi yang dicuplik oleh Uut bahwa ya perspektif perempuan dan laki-laki dalam sebuah organisasi itu ya memang bisa di-mix gitu ya, menjadi sebuah, justru itu bisa menjadi advantage atau keuntungan bagi organisasi gitu. Iya kan? Gitu. Iya, betul. Oke, ini obrolan kita seru banget ya, mulai dari beasiswa sampai dengan persoalan-persoalan terkini yang ada di tanah air. Karena saya senang banget nih Sobat Kembara dan komunitas kalau saat saya ngobrol sama Uut ini, pandangannya itu sebagai perempuan itu luar biasa ya, yang membuat saya senang banget untuk bisa berkomunikasi sama Uut nih. Mungkin lastly before kita closing sesi ini, karena mungkin sobat komunitas ini pengen denger juga nih, apa sih trik-trik untuk bisa mendapatkan beasiswa gitu. Tadi kan Uut bilang pinter aja nggak cukup gitu ya. Nah, apa nih tips atau trik yang menurut Uut itu bisa ditularkan kepada adik-adik yang perempuan-perempuan ini untuk bisa mendapatkan beasiswa di luar negeri? Ya. Kalau saya ngelihat pendaftar beasiswa sekarang dan yang diterima itu sebenarnya semakin banyak, Mbak. Menggembirakan lah ya, menggembirakan suatu progres yang menggembirakan, karena semakin banyak orang yang kepingin dapat beasiswa dan orang yang berani untuk mendaftar beasiswa, dan akhirnya setelah berkali-kali mereka daftar akhirnya dapat juga. Dan it's such a journey, a very sangat-sangat yang journey yang insya Allah tuh berdampak positif lah terhadap kemajuan mereka nantinya, terhadap progres mereka nantinya. Karena gini, menurut saya one step, kamu pengen S2 aja udah merupakan one step, kamu berani bermimpi. Itu bukan udah satu hal dulu, itu udah menurut saya udah keberanian untuk bermimpi, itu udah satu hal yang sangat-sangat besar. Kedua, kamu berani untuk mendaftar, itu berarti satu hal yang lebih besar lagi. Karena dengan mendaftar itu menurut saya kamu seharusnya sudah prepare dengan semua, kamu sudah equip dengan semua requirement yang dibutuhkan, kamu sudah menyiapkan beberapa saat sebelumnya, misalnya kamu nyari rekomendasi, nyari
pengalaman berorganisasi, menyiapkan IP yang cukup, mendaftar ngelihat universitas mana yang menarik, yang sesuai dengan dream kamu nantinya, dengan karir yang ingin kamu capai nantinya. Itu adalah satu hal yang menurut saya keberanian tersendiri gitu. Jadi berani bermimpi dulu, kemudian take action, and then once kamu dapat beasiswa, itu sebenarnya merupakan awal. Jadi semua hal itu adalah awal dari suatu proses. Misalnya berani bermimpi dulu, itu adalah awal dari proses kamu mempersiapkan diri kamu sendiri untuk mendaftar beasiswa. Terus kamu apply beasiswa, itu adalah awal dari kamu mempersiapkan ujian, mempersiapkan wawancara dengan pemberi beasiswa nantinya supaya kamu bisa diterima. Dan once you got accepted, itu adalah satu proses lagi. Kamu mulai kuliah, kamu mulai memilih universitas. Itu adalah satu hal yang different gitu. Jadi 3 proses itu menurut saya sudah merupakan kemajuan personal yang sangat besar. Dan kalau ditanya tips, sama sebenarnya Mbak, berani bermimpi, berani take action, karena semua itu dimulai dari hal-hal kecil. Dan begini ya, mungkin beda sama zaman kita dulu Mbak. Sekarang teman-teman muda ini kan sosial media itu banyak banget bertebaran info bagaimana cara mendapatkan beasiswa apa aja yang buka, requirement-nya apa, how you prepare, bahkan ada bimbingan khusus misalnya setahun sebelumnya untuk bagaimana cara mendapatkan beasiswa. Itu sudah di mana-mana, dan I think it's a great progress. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung, masih pelongo-pelongo mau ngapain, you have a lot of mentor now. Don't waste it, use it wisely. Satu hal yang perlu kamu lakukan adalah try it. Kalau kamu tidak try it, you never know that you could. Iya, betul banget ya. Berarti nggak ada alasan lah ya buat orang yang masih bilang, aduh gue nggak pede nih untuk apply beasiswa gitu ya. There are a lot of informations out there are a lot of opportunities out there, dan there are a lot of mentors yang mungkin bisa membantu kalian gitu ya untuk bisa mendapatkan impian kalian gitu. Keren banget nih Uut. Ya ampun, saya seneng banget di sini bisa bincang-bincang dengan Uut gitu ya. Saya jadi dari hasil diskusi sama Uut ini, saya jadi teringat nih Ut, kemarin beberapa waktu lalu tuh saya nonton sebuah film dokumenter di Netflix ya, judulnya 14 Pigs gitu di situ. Oh iya, yang itu ya, yang wah itu dirimu banget tuh filmnya. Iya, di situ kan menceritakan seorang laki-laki Nimjal Purja namanya. Nimjal Purja, dia terobsesi untuk mendaki 14 puncak di Himalaya dengan ketinggian 8.000 meter ke atas itu dalam waktu cuma 7 bulan, karena rekor yang sudah diperoleh oleh Richard Meisner itu mencapai 14 peaks itu adalah dilakukan dalam waktu 16 tahun, dan dia ingin mendaki itu dalam waktu 7 bulan. Dia bilang gini, in life you have to keep doing what you believe. Is it for the self glory or is it for something bigger? Sometimes the idea that you come up with may seem impossible to the rest of the world, but that doesn't mean it's impossible to you. Oh, wow. And if you can inspire 1 or 2 people in a good way, then you can inspire the world. Nah, itu kira-kira tadi cuplikan dari statement dari Nimjal Purja itu, bahwa ya, mungkin bisa jadi pada saat kalian punya mimpi, orang lain akan bilang, gila ya, lu tuh halu banget gitu. Betul. Nggak mungkin lu bisa mendapatkan itu semua gitu, karena it's too big for you gitu. Tapi kembali lagi, if you believe that is your dream gitu kan, ya mungkin orang lain akan mentertawakan, tapi itu bukan berarti impossible untuk kalian bisa lakukan gitu.
Dan terakhir tadi, kalau misalnya kamu bisa menginspirasi 1 atau 2 orang dalam hal yang baik, it means that you can inspire, kamu bisa menginspirasi dunia gitu. Dan mudah-mudahan diskusi kita kali ini tidak hanya menginspirasi 1 atau 2 orang gitu ya, tapi bisa menginspirasi banyak orang, terutama perempuan-perempuan muda yang ingin mendapatkan beasiswa, ibu-ibu muda yang memang punya kondisi yang tidak memungkinkan dapat beasiswa, tapi melihat role model di sini di UUT yang sudah membuktikan bahwa it doesn't mean that punya keluarga kamu tidak bisa mendapatkan beasiswa gitu ya. Kayak perempuan. Aku tuh percaya Mbak, kalau misalnya kita punya mimpi dan kita yakin akan mimpi itu, the whole universe will conspire to make it happen. Wes, itu juga salah satu quotation dari Paulo Coelho yang saya sangat amini gitu ya. When you get something, then the whole universe will conspire to help you in achieving that. Paulo Coelho. Oke, thank you very much untuk diskusi yang menyenangkan ini. Good luck dengan kelas 1 wanita perkasa idola gue itu ya lu. Kita perkasanya, gue kalau disuruh naik gunung gak bisa. Aduh, tapi itulah one thing that I admire about it. Wow, kamu tuh makanya gue lihat yang Netflix itu, karena sebenarnya naik gunung itu tidak hanya tentang fisik tapi juga tentang mindset, yang menurut gue adalah sebenarnya itu jauh lebih berat karena itu kan waktunya mepet ya, waktunya compressed in just detik per detik gitu. Beda sama gue kan, gue bisa delay kalau misalnya gue nggak mau atau gimana. Hiking itu benar-benar hidup dan mati, dan waktunya itu sangat-sangat kompres gitu. So kudos for you Mbak, wah keren lah. Dan emang benar ya bahwa kembali kita perlu pertanyakan segala mimpi itu apakah itu hanya untuk yourself atau itu for something bigger. Dan UUT sudah membuktikan bahwa mimpinya UUT itu tidak hanya untuk UUT aja, tapi juga untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, untuk Indonesia juga. Karena once UUT bisa mendapatkan beasiswa ini dan bisa jadi PhD, and it turns out to be that you are going to be the next Indonesian Minister of Finance, mudah-mudahan, amin. Amin. Dan membawa Indonesia menjadi lebih glory lagi ya, kira-kira itu. Jadi it's not only about you, but it's also about Indonesia. Thank you again UUT, good luck with the study. Semoga selalu hangat dengan anak-anak juga, dan juga dengan suami. Mudah-mudahan bisa cepat selesai PhD-nya. Dan kita tunggu kontribusi UUT nanti untuk Indonesia juga. Oke, sobat kembar dan komunitas, thank you for watching this channel. Jangan lupa untuk subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan kasih like untuk video ini, serta jangan lupa ya untuk kasih lonceng supaya kalian bisa terus tonton, nikmati setiap postingan-postingan saya. Oke, thank you very much, dan see you guys in the next episode. Bye. Bye.